Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bob Widodi, NIM A1C3199096. Di sini saya akan membahas tentang pembiasan pada kaca pelan paralel dan pembiasan pada prisma. Nah, sebelum membahas kedua itu, kita akan membahas tentang pembiasan. Apa itu pembiasan? Nah, di sini kita akan membahas tentang pembiasan. Sebelumnya, pernahkah Anda berpikir kenapa pada saat kita memasukkan pensil ke dalam air atau ke dalam gelas yang berisi air, seolah-olah kita melihat pensil itu patah? Padahal itu merupakan peristiwa pembiasan. Dan contoh lain, pernahkah Anda melihat bahwa ketika kita berada di atas kolam renang, kita lihat pada dasarnya seolah-olah kolam tersebut dangkal, padahal itu merupakan proses pembiasan. Jadi pembiasan di sini merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya yang terjadi ketika cahaya melewati bidang batas antara dua medium tertentu. Misalnya cahaya dari udara melewati air. Nah, itu akan terjadi peristiwa pembiasan karena dari udara merupakan medium yang lain menuju ke medium yang lain lagi. Nah, jadi pembiasan akan terjadi apabila sinar datang membentuk sudut tertentu cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas. Hal ini bisa dinyatakan bahwa sinar datang lebih kecil dari sudut 90 derajat. Jadi pembiasan juga bisa dikatakan sebagai pembelokan arah cahaya dari medium yang masuk kemudian ke medium yang lain, atau dengan kata lain merupakan kerapatan optik ke kerapatan optik lainnya. Nah, apa saja sih syarat-syarat dari pembiasan ini? Jadi pembiasan memiliki dua syarat. Agar terjadi pembiasan harus memenuhi dua syarat ini. Yang pertama syaratnya yaitu ketika cahaya melewati dua medium yang memiliki perbedaan kerapatan optiknya. Contohnya di udara tadi, udara memiliki kerapatan optik yang lebih renggang daripada kerapatan di air. Jadi ketika cahaya dari udara melewati air, maka akan terjadi peristiwa pembiasan. Lalu syarat yang kedua yaitu sudut tiba lebih kecil dari 90 derajat. Sudah saya katakan tadi, hal ini terjadi karena sinar datang tidak tegak lurus terhadap batas kedua medium. Misalnya tegak lurus itu kan 90 derajat gini. Jadi jika cahaya datang kira-kira segini 60 derajat akan masuk ke medium lainnya, maka akan terjadi pembiasan atau pembelokan arah cahaya. Nah, setelah kita ketahui tentang pembiasan, kita lanjut pada pembiasan kaca paralel, kaca plan paralel. Nah, teman-teman pasti belum tahu apa itu kaca plan paralel. Kata-kata ini asing bagi kita. Di sini kaca pelan paralel merupakan benda yang terbuat dari kaca berbentuk kubus dengan 6 sisi yang rata dengan sisi yang berhadapan sejajar. Jadi sisi pembatas antara kaca pelan paralel ini dikatakan sejajar. Bentuknya bisa berupa di kehidupan sehari-hari itu ada bata dan batang korek api. Nah, lalu apa yang terjadi jika cahaya melewati kaca pelan paralel ini? Nah, yang terjadi yaitu sinar yang melewatinya akan mengalami pergeseran. Cahaya atau berkas sinar akan mengalami dua kali pembiasan oleh dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan pertama terjadi ketika berkas cahaya dari udara menuju kaca, dan pembiasan kedua terjadi saat berkas cahaya meninggalkan kaca menuju udara. Simpelnya gini. Nah, ini kaca pelan paralel
atau saya ibaratkan dengan tangan ini. Lalu cahaya dari udara masuk ke dalam kaca pelan paralel, maka dia akan dibiaskan atau dibelokkan arahnya. Lalu pada saat keluar menuju udara lagi, dia akan dibiaskan lagi sejajar dengan cahaya yang masuk tadi. Nah, lalu kita membahas kegunaan dari kaca pelan paralel. Nah, kaca pelan paralel ini dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan dan untuk menentukan indeks bias kaca. Nah, jadi pada kaca pelan paralel ini berlaku rumus T sama dengan D sin dalam kurung I dikurang R tutup kurung per cos R. Nah, Anda bisa melihat contoh soal pada kaca pelan paralel berikut ini. Silakan dilihat. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh soal pada kaca pelan paralel. Nah, soalnya yaitu pada percobaan pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel, seberkas sinar masuk dengan sudut datang 60 derajat dan dibiaskan dengan sudut 30 derajat. Jika ketebalan kaca pada pelan paralel adalah 10 cm, lalu berapakah pergeseran sinar keluar terhadap sinar masuk pada percobaan tersebut? Nah, di sini diketahui yaitu I sama dengan 60 derajat, R sama dengan 30 derajat, dan ketebalan kaca yaitu 10 cm. Maka kita tulis rumus yaitu T sama dengan D sin I dikurang R per cos R. Lalu kita masukkan nilai D yaitu 10 cm dan nilai I 60 derajat dikurang 30 derajat yaitu nilai R. Maka 10 sin 60 derajat kurang 30 derajat per cos R ya, dimana nilai R adalah 30. Lanjut, yaitu 10 sin 30 derajat yaitu nilai dari 60 dikurang 30 per cos 30 derajat. Di sini dapat kita ketahui bahwa nilai sin per cos yaitu tan. Maka 10 kali sin 30 derajat per cos 30 derajat sama dengan 10 tan 30 derajat. Jadi T sama dengan nilai tan 30 yaitu 1/3 akar 3 sama dengan 10/3 akar 3. Sekian contoh soal dari kaca pelan paralel. Lalu lanjut yang kedua, pembiasan pada kaca prisma. Nah, ini prisma, kita sudah mengenal prisma pada saat mungkin pada saat kelas 6 SD atau pada saat SD. Prisma, saya terangkan kembali, prisma merupakan benda yang terbuat dari gelas tembus cahaya atau transparan yang kedua sisinya dibatasi bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu satu sama lain. Karena membentuk sudut tertentu, maka dua bidang pembatas tersebut saling berpotongan atau tidak sejajar. Nah, jadi prisma ini merupakan kebalikan dari kaca pelan paralel tadi, di mana kaca pelan paralel tadi antara pembatasnya sejajar, sedangkan pada kaca prisma pada pembatasnya tidak sejajar atau saling berpotongan. Nah, sebekas cahaya datang dari udara menuju bidang permukaan prisma akan dibiaskan mendekati garis normal. Kemudian ketika cahaya meninggalkan prisma menuju udara, cahaya tersebut akan dibiaskan lagi. Setelah melewati bidang prisma, cahaya tersebut mengalami deviasi atau penyimpangan. Sederhananya begini, ini kaca prisma. Pada saat pada saat cahaya yang masuk ke dalam kaca prisma, maka cahaya tersebut akan dibiaskan sejajar garis normal. Jadi setelah cahaya keluar dari kaca prisma tersebut akan dibiaskan lagi, kebalikan dari cahaya yang masuk tadi, maka akan dibiaskan seperti ini. Nah,
itu merupakan contoh pembiasan pada kaca prisma. Jadi setelah ini kita akan membahas soal tentang pembiasan pada kaca prisma. Berikut soalnya, silakan dilihat. Baik, ini merupakan contoh soal dari kaca prisma. Nah, soalnya yaitu pada soal nomor 3 yang tertera di atas. Suatu prisma memiliki penampang berupa segitiga sama sisi dengan indeks bias 1,5. Suatu sinar monokromatik dijatuhkan pada salah satu bidang pembiasnya hingga jatuh tegak lurus pada bidang. Setelah sinar keluar dari prisma, sudut penyimpangan sinar terhadap arah semula adalah. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu deviasi. Nah, di sini diketahui yaitu indeks bias 1,5 dan theta 1 yaitu tegak lurus pada bidang berarti 90 derajat dan B sama dengan 60 derajat. Karena segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi. Nah, dapat kita jawab di mana deviasi sama dengan NP per NM dikurang 1 dikali beta. Maka NP nilainya 1,5 per NM nilainya 1 dikurang 1 dikali beta yaitu 60 derajat. Jadi di sini kita kalikan 60 kali 1,5 yaitu dapat 90 dibagi 1 90 dan sebelahnya 60 dikali min 1 yaitu min 60. Jadi 90 derajat dikurang 60 derajat akan menghasilkan 30 derajat. Jadi jawabannya A, itu sudut penyimpangannya yaitu 30 derajat. Sekian contoh soal dari kaca prisma. Terima kasih. Nah, setelah membahas soal-soal pada kaca pelan paralel dan kaca prisma, kita akan membahas tentang penerapan pembiasan pada kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pernah tidak Anda berpikir kenapa pada saat kita memasukkan pensil ke dalam gelas, seolah-olah pensil itu patah? Ini merupakan peristiwa pembiasan. Lalu ada lagi contoh lain, pada saat kita melihat air kolam dari atas, seolah-olah air kolam tersebut dangkal, padahal kolam tersebut masih sama dengan kedalaman sebenarnya. Ini merupakan peristiwa pembiasan. Lalu ada lagi, pada saat kecil pernahkah Anda melakukan pembiasan pada kaset? Nah, kaset yang Anda pegang dimasukkan ke dalam air lalu diarahkan pada cahaya, maka akan menimbulkan bentuk warna-warni seperti pelangi. Dan ada lagi contoh lain pembiasan yaitu pada pelangi. Pelangi itu merupakan cahaya yang masuk dalam titisan air. Lalu pada saat cahaya itu masuk, maka cahaya tersebut akan dibiaskan, lalu akan membentuk pelangi tersebut. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.